Peak personality ini juga bisa dipergunakan dalam melakukan suatu komunikasi atau negosiasi dalam berbisnis. Jadi peak ini adalah salah satu rahasia bagaimana kita memenangkan hati lawan bicara kita, customer kita, partner kita, agar kita bisa merangkul dirinya untuk menjadi seorang pelanggan atau customer atau klien kita atau partner bisnis kita. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Oke, akan saya jelaskan bagaimana seorang itu harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dalam berbisnis. Misalnya, Anda sebagai seorang pebisnis mendekati atau memprospek seorang calon pembeli. Pertama adalah yang dilihat adalah diri kita, yaitu cara kita berkomunikasi. Nah, inilah rahasianya agar kita bisa atau kita merasa diterima oleh lawan bicara kita atau partner bisnis kita, customer kita, dengan menggunakan atau menerapkan hukum peak personality. Coba kita lihat ya. Kita buat lingkaran peak ya, seperti biasanya. Seperti ini ya, lingkaran peak atau peak personality. Peak personality. Ya. Yang di bagian kanan ini adalah karakter P, bagian kiri adalah karakter E, bagian bawah ini adalah karakter K, dan atas adalah karakter A. Ini adalah posisi ya, posisi dari masing-masing karakter peak atau PIAK. Nah, rahasia memenangkan komunikasi dalam berbisnis, bernegosiasi, selain kita bisa meyakinkan orang tersebut, hukum dari peak personality ini bisa kita terapkan agar kita bisa memenangkan hatinya. Nah, ini penjelasannya. Orang K ini adalah cenderungnya orang yang lembut. Saya ulangi, orang K ini cenderung adalah orang yang lembut. Sementara orang A atau orang yang memiliki karakter A ini cenderungnya adalah tegas. Maka antara K dan A ini berlawanan. Nah, kalau berlawanan seperti ini, misalnya kita ini tegas ya, atau kita ini ramah, sebagai penjual kita ramah, sebagai penjual atau sebagai pebisnis mendekati seorang yang A, kita ini ramah banget, lembut banget, dan sementara customer kita ini adalah orang yang tegas. Tegas artinya orang yang cepat, orang yang tidak lelet, orang yang lebih cenderung buru-buru, ya, orang yang tidak bertele-tele. Nah, ini orang A. Bicaranya cepat, tindakannya cepat, berpikirnya cepat, memutuskan membeli atau tidak, join atau tidak itu juga cepat. Ini adalah karakter orang A. Sementara kita sebagai seorang kita sebagai seorang penjual atau pebisnis mendekati orang yang A ini, kalau kita ini lambat, terlalu lembut, bahasa Jawanya itu kelemar-kelemer gitu, kemudian sangat sangat adem gitu ya, dingin ya, dingin. Kita dingin, tidak seperti tidak bergairah begitu. Orang A ini tidak suka. Oleh karena itu, rahasia untuk
memenangkan hati orang yang tegas, sementara kita ini adalah orang yang lembut banget gitu ya, lembut, maka kita harus apa? Mensejajarkan. Ya, tadinya kan seperti ini nih, berlawanan ya. Jadi kalau ingin memenangkan hatinya, caranya adalah kita ada di sini, ya kan? Kita ada di sini sebagai pebisnis ya, sebagai pebisnis. Kemudian customer kita adalah A. Maka kita harus menyesuaikan, ya, mensejajarkan, menyeimbangkan dalam komunikasi. Customer kita cepat, maka kita nggak boleh lambat. Kita harus sama-sama cepatnya. Artinya, ya mirip-mirip dengan karakter orang A ini. Ini tidak lelet, tidak lelet. Anda juga harus tidak lelet, ya. Kemudian ini orang yang tegas, ya. Customer kita tegas. Kita juga harus menjadi orang yang memiliki prinsip tegas juga, ya, tegas. Nah, bagaimana itu dalam prakteknya? Dalam prakteknya adalah kalau misalnya kita menawarkan suatu produk ya, misalnya harganya, katakan produknya harganya 2,5 juta ya, 2,5 juta. Kemudian orang yang tegas ini atau customer yang tegas ini bilang, boleh kurang nggak? Kalau Anda mengatakan boleh ditawar, itu akan membuat orang tegas ini akan berpikir panjang. Jadi buatlah harga pas, ya, buatlah harga pas, tidak boleh ditawar. Itu sudah harganya Pak, 2,5 juta. Harga pas, iya. Nah, biasanya orang ini lebih percaya daripada 2,5 juta. Kemudian ya boleh ditawar kurang sedikit gitu, kurang suka dia. Nah, ini pengalaman yang saya alami selama bertahun-tahun begitu. Jadi kalau saya menemukan orang yang tegas, maka saya tidak bermain-main dengan harga. Jadi harga itu adalah harga pas. Nah, ini kuncinya. Harga pas, harga pasti. Harganya berapa? 2,5 juta. Pas? Ya pas Pak. Boleh kurang? Tidak. Boleh lebih? Ya tidak. Pas. Nah, seperti itu. Ini satu di antara karakter ya yang saya berikan contoh antara K dan A. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana karakter antara E dan P. Demikian.